Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita memasukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskan kembali dengan hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses darah masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Hidung. Ada beberapa bagian-bagian hidung yaitu tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. 1. Tulang hidung. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta berbentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung ini berfungsi memikat tulang rawan yang membentuk kontrak hidung manusia. 2. Serabut saraf pembau berfungsi sebagai indera penciuman manusia. Saraf pembau membuat manusia dapat mendeteksi berbagai aroma atau bau. 3. Saraf pembau ke otak berfungsi menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. 4. Silia saraf pembau merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian saraf pembau. Silia saraf pembau ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. 5. Lendir berfungsi menghangatkan dan melembabkan udara, membantu penciuman, dan mencegah masuknya kotoran. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung untuk menghubungkan kedua hal tersebut dengan trakea atau batang tenggorokan. Faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung ke trakea. Laring. Laring merupakan bagian dari sistem pernapasan, berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atau barang tenggorokan yaitu trakea, yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Trakea. Trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru, yang berfungsi sebagai organ tubuh yang menghubungkan laring dan bronkus. Bronkus. Sebelum memasuki paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. Bronkus berfungsi sebagai saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Alveolus adalah kumpulan kantung udara atau alveoli yang berbentuk seperti gelembung kecil di paru-paru, tempatnya di saluran pernapasan paling ujung, yaitu bronkiolus. Alveoli tersusun berkelompok dan saling menempel satu sama lain seperti buah anggur yang terikat rapat. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang sepasang di bagian kanan dan kiri. Fungsi dari paru-paru sebagai sistem respirasi adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru terdapat alveolus terletak di ujung bronkiolus, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida.